Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Baik, pada forum group discussion kali ini kita akan membahas mengenai kelompok formal dan informal dalam sebuah organisasi. Nah, berdasarkan materi yang sudah kita bahas di video presentasi sebelumnya, terdapat dua jenis kelompok, yakni lupa aku. Kita kan mau perkenalan diri dulu. Maaf Agung, emosi banget Agung. Gak apa-apa, nanti aku edit. Enggak emosi. Santai aja. Gak garot tuh atuh. Atul itu asli. Saya mandi. Oke. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada forum group discussion kali ini, kita akan membahas mengenai kelompok formal dan kelompok informal dalam suatu organisasi. Nah, pada forum group discussion kali ini, kita akan membahas bersama beberapa orang kepada para peserta FGD, dipersilahkan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agung Kurniawan. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Daniel Ramdhani, mohon bantuannya. Baik, silakan. Teruskan. Hai, nama aku Yusita Aprilia, salam kenal semuanya. Halo, salam kenal, silakan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Piki. Oke, baik. Seluruh anggota FGD telah memperkenalkan dirinya. Mari kita langsung bahas mengenai topik apa aja nih yang akan kita bahas pada FGD kali ini. Nah, berdasarkan materi yang sudah kita bahas di video presentasi sebelumnya, terdapat dua kelompok, yakni kelompok formal dan kelompok informal. Topik pembahasannya adalah bagaimana jika pendapat para saudara jika memiliki rekan kerja dalam organisasi formal, namun kebetulan orang tersebut merupakan rekan kita juga dalam organisasi informal yang memiliki kedekatan secara personal dengan kita. Nah, pada suatu waktu, orang tersebut melakukan kesalahan dalam organisasi. Maka, sikap seperti apa yang akan saudara ambil dalam keadaan tersebut? Kepada para peserta FGD, saya persilahkan untuk mengemukakan pendapatnya. Baik, terima kasih Saudara Tia. Izin memberikan pendapat. Menurut saya rekan kerja yang kerja dengan kita itu termasuk ke dalam kelompok informal dan formal, yaitu orang yang melakukan pekerjaan yang sama dengan kita dalam suatu waktu, juga memiliki kedekatan emosional kita karena memiliki interest yang sama ataupun hobi yang sama. Jika rekan kerja kita melakukan kesalahan, tindakan yang saya akan coba atau akan saya lakukan adalah dengan menegurnya secara baik-baik. Karena sebagai rekan kerja yang baik, tentu saja kita harus menegur orang yang salah. Nah, cara saya menegur rekan kerja yang melakukan kesalahan itu dengan cara tidak dilakukan di tempat umum gitu, karena bisa menimbulkan rasa canggung seperti malu juga untuk orangnya tersebut. Yang saya lakukan tentunya di ruang pribadi, yaitu dengan memanfaatkan kedekatan kita dengan orang tersebut. Baik. Jadi memberikan arahan ataupun pendapat maupun solusi mengenai kesalahan mereka di ruang pribadi. Jadi menekankan kedekatan pertemanan kita dengan si pembuat kesalahan itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Saudara Dani atas pendapatnya. Jadi
sikap yang akan diambil adalah dengan memanfaatkan kedekatan personal untuk menegurnya secara pribadi agar tidak terjadi kesalahpahaman atau ketersinggungan. Oke, kepada para peserta FGD lain, apakah ada yang ingin berpendapat atau menentang pendapat yang dikemukakan dari sebelumnya? Silakan. Izin berpendapat mengenai pendapat Bang Dani. Oke, silakan, Agung. Saya sangat setuju dengan apa yang barusan disampaikan oleh rekan saya, Kang Dani, bahwasanya kita tidak bisa kasarnya seperti mengolok-olok orang tersebut, meskipun orang tersebut salah ya Kang ya, karena tidak seperti itu profesionalitas dalam bekerja. Mungkin sekaligus juga pendapat saya, mungkin ketika aspek dalam segala aspek yang menyinggung atas keselamatan pekerja, juga alat, apalagi dengan uang, itu mungkin bisa dilakukan peneguran. Tapi betul tidak secara langsung di tempat, mungkin bisa dengan cara dipanggil ke ruangan, didiskusikan, dievaluasi permasalahannya seperti apa, mengapa sehingga bisa menimbulkan pelanggaran tersebut. Karena yang saya pegang itu tingkat safety-nya 3M, man, material, and money gitu. Meskipun orang tersebut adalah teman kita, teman dekat, karena kita pun jujur kita sangat memerlukan sosialisasi yang baik dengan rekan-rekan kerja kita di lingkungan tempat kita bekerja. Tetapi jika memang itu mempengaruhi atas dasar keselamatan, apalagi kredibilitas kerjanya beliau, kita tentu harus mengambil sikap yang tegas untuk hal tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Berarti tergantung dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut. Seperti itu ya, Saudara Agung? Exactly. Oke. Baik, apakah ada yang kurang setuju atau ingin mengemukakan pendapat lain untuk topik pembahasan kita kali ini? Silahkan. Baik, Tia, saya ingin mengemukakan pendapat saya sendiri. Silahkan. Kalau jika ada rekan kerja maupun tapi di luar juga punya hubungan teman yang baik dengan kita, pastinya jika orang tersebut melakukan kesalahan, betul kata Kang Dani, akan ditegur, tapi ditegurnya dengan secara halus. Dan juga kalau menurut saya pasti akan melihat dari standar operasional proses tersebut. Apakah yang dia kerjakan itu sudah sesuai SOP atau tidak, itu bergantung lagi kepada dianya juga sendiri, apakah dia ikut membaca, memahami SOP-nya itu sendiri atau tidak. Mungkin begitu. Jadi jika ada yang kesalahan, bisa dilihat dari SOP-nya, kesalahannya di mana, dan juga bisa diperbaiki bersama-sama, bisa didiskusikan secara kelompok juga. Mungkin seperti itu, Tia. Oke, baik. Menyinggung pendapat Agung sebelumnya, dikemukakan bahwa beliau akan mengambil keputusan berdasarkan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Apakah menurut Saudara Piki hal ini menjadi salah satu parameter ataukah tidak? Silakan. Kalau menurut saya mau itu kesalahannya fatal atau tidak, tetap saja itu kesalahan. Berarti kalau kesalahan itu ada yang tidak dikerjakan dalam SOP tersebut, entah itu hal kecil yang terlewatkan atau hal besar yang menimbulkan kecelakaan, tetap saja itu salah kalau menurut saya. Maka yang harus diperbaiki mungkin dari orangnya tersebut harus lebih memahami cara kerja SOP-nya itu sendiri. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Saudara Piki pendapatnya. Apakah ada pendapat lain atau sanggahan dari para peserta FGD? Silahkan. Kalau dari aku pribadi,
setuju semua sama pendapat-pendapat mereka. Tapi aku punya juga pendapat dari aku sendiri tentang kerjasama antara dua orang atau lebih itu boleh saja dikatakan bersifat natural. Karena selain sebagai makhluk individu, manusia pada dasarnya memang itu dia memang makhluk sosial. Jadi manusia itu tidak bisa terlepas dari kehidupan sosialnya. Jadi ketergantungan antara manusia yang satu dengan yang lain membuat manusia mau tidak mau itu hidup berkelompok, yaitu untuk mencapai sebuah tujuan dan sebuah kesejahteraan. Jadi gambaran ini itu menunjukkan bahwa perbedaan tujuan sesungguhnya tidak menghalangi mereka menjalin kerjasama selama mereka bisa memenuhi kebutuhan dan tujuannya mereka masing-masing. Tetapi katakanlah ikatan kerjasama ini kalau memang dianggap efektif sangat boleh dibentuk menjadi kerjasama yang bersifat temporer. Jadi pola kegiatan yang lebih tersistem, terstruktur, dan masing-masing memiliki tanggung jawab sesuai dengan peran yang terlebih dahulu mereka sepakati. Seperti itu pendapat dari aku. Oke, baik, bagus sekali pendapatnya. Jadi sikap yang akan diambil adalah hanya akan fokus pada organisasi formalnya, lalu menyusun kegiatan menerapkan pola yang lebih sistematis dan terstruktur agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Oke, apakah dari para diskusi lain ada yang ingin dikemukakan kembali atau ada yang ingin disanggah? Silahkan. Kalau dari aku cukup. Saya rasa cukup sih, karena pendapat dari rekan-rekan juga udah lumayan bagus, terlepas dari perbedaan pendapat, ya itu nggak masalah ya. Benar kesalahannya itu, ya kan semua orang bebas berpendapat menurut saya. Saya rasa cukup sih. Oke, baik. Jika seperti itu, izinkan saya untuk membahas sedikit mengenai apa yang telah para peserta FGD kemukakan. Oke, ada pendapat dari Dani Ramdhani adalah dengan memanfaatkan kedekatan personal untuk menegur secara pribadi. Jadi, memanfaatkan organisasi informal untuk memperbaiki hubungan formal agar tidak terjadi kesalahpahaman atau ketersinggungan antara individu. Lalu ada pendapat yang dikemukakan oleh Agung Kurniawan. Pendapat tersebut adalah dengan sikap yang akan diambil tergantung dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Jika tingkat kesalahan tersebut fatal, maka akan mengesampingkan hubungan personalnya, lalu akan menegur sesuai dengan SOP-nya, seperti itu. Sedangkan ada pendapat yang dikemukakan oleh Jessica Aprilia adalah dengan fokus untuk pada organisasi formal dengan menerapkan pola kegiatan yang lebih tersistem, terstruktur, dan masing-masing akan memiliki tanggung jawab yang sesuai agar tidak terjadi kesalahan yang sama di kemudian hari. Sedangkan pendapat dari Muhammad Piki adalah dengan menanyakan pendapat dari rekan yang melakukan kesalahan agar mendapat input dari sudut pandang yang berbeda. Setelah itu, semua akan dikembalikan pada SOP yang berlaku. Apakah yang dilakukan tersebut salah atau tidak, dan tidak berpatokan pada besar atau kecilnya kesalahan. Baik, berdasarkan forum group discussion kita kali ini, saya dapat simpulkan bahwa sikap yang dapat diambil saat kita menghadapi situasi tersebut adalah dengan melihat sejauh mana kesalahannya. Karena memang untuk organisasi formal tetap diperlukan profesionalitas dan keselamatan kerja dengan mengesampingkan hubungan personal. Setelah itu, kita harus sesuaikan dengan apa yang tertera pada standar operasional prosedurnya. Dengan SOP yang berlaku harus disesuaikan. Lalu kita dapat memanfaatkan kedekatan informal kita, kedekatan personal kita untuk menegur rekan kerja tersebut secara personal agar tidak menyinggung perasaannya dan hubungannya tetap baik. Setelah itu, kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan pengulangan kesalahan dengan menerapkan pola kegiatan yang lebih sistematis. Apakah dari para peserta FGD setuju dengan kesimpulan yang saya ambil pada FGD kali ini? Setuju. Cukup. Setuju, Kak. Baik, jika seperti itu, mungkin untuk forum group discussion kita kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas pendapat dari para saudara. Sampai bertemu lagi di FGD berikutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Makasih semuanya. Masih Terima kasih. Sama-sama.